Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Astri Yasmin dari jurusan Pendidikan Kimia Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pada kalian semua apa itu energi gift dan hubungannya terhadap reaksi kespontanan. Selamat menyaksikan. Sebelum kita mengenal lebih jauh apa itu energi gift, kita harus mengetahui entropi dan entalpi terlebih dahulu. Karena entropi dan entalpi berhubungan dengan energi gift. Yuk kita bahas satu-satu. Entalpi adalah energi yang dilepaskan atau diserap selama proses berlangsungnya reaksi. Entalpi juga merupakan proses perpindahan kalor yang terjadi secara konstan. Entalpi dilambangkan dengan delta H. Entropi adalah suatu ketidakaturan sistem atau sifat termodinamika yang dimana harganya akan meningkat ketika ada perubahan kalor dan menurun apabila terjadi pengurangan kalor. Di dalam entropi, ketika suatu benda memiliki keteraturan sistem, maka harga entropinya akan rendah. Dan apabila suatu benda memiliki struktur yang berantakan atau ketidakaturan, maka harga entropinya akan lebih tinggi. Nah, tadi kita sudah bisa membedakan apa itu entropi dan apa itu entalpi pada suatu sistem. Selanjutnya kita bahas mengenai energi bebas gift dan kespontanannya. Energi bebas gift adalah energi yang tersedia untuk melakukan kerja. Secara bahasa, energi bebas gift adalah fungsi termodinamika yang menyatakan hubungan antara entropi, entalpi, serta temperatur sistem dalam suatu reaksi. Nah, ketika suatu reaksi kimia berlangsung secara reversibel atau reaksi bolak-balik, yang dimana ketika keadaan awal hingga ke keadaan akhir, maka penurunan energi bebas gift sama dengan energi yang dilakukan oleh kerja ke sistem lingkungannya, dikurangi dengan kerja dari gaya tekanan. Energi bebas gift dilambangkan dengan huruf G, dan persamaan kimianya seperti ini. Delta G sama dengan delta H atau entalpi dikurangi oleh T dikali delta S. T adalah suhu, sedangkan delta S adalah entropi. Nah, kita sekarang membahas mengenai reaksi kespontanan. Kita harus bedakan mana reaksi yang berlangsung secara spontan dan mana reaksi yang berlangsung secara tidak spontan. Nah, apa sih reaksi spontan itu? Reaksi spontan adalah reaksi yang berlangsung secara alamiah tanpa bantuan dari luar. Contohnya seperti ini teman-teman, teh panas yang apabila didiamkan beberapa menit, maka teh panas tersebut akan menjadi dingin. Dan contoh yang kedua, apabila es batu yang didiamkan di luar kulkas, maka es batu tersebut akan menjadi cair. Nah, untuk reaksi tidak spontan adalah reaksi yang berlangsung dengan bantuan dari luar sistem. Contohnya apabila panas yang mengalir dari suhu rendah ke suhu tinggi. Dan contoh yang kedua apabila bola menaiki bidangnya. Nah, itu adalah reaksi dari kespontanan dan ketidakspontanan. Tujuan dari energi bebas gift adalah untuk mengetahui energi bebas tersebut berlangsung secara spontan atau berlangsung secara tidak spontan. Nah, teman-teman, jadi misalkan hasil energi bebas gift lebih kecil dari 0, maka reaksi tersebut berlangsung secara spontan. Dan apabila hasil reaksi dari energi bebas sama dengan 0, maka reaksi tersebut berlangsung secara kesetimbangan. Dan yang terakhir, apabila hasil energi bebas gift lebih besar dari 0, maka reaksi tersebut berlangsung secara tidak spontan. Itu teman-teman yang hubungan antara energi bebas gift dan kespontanan reaksi.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hubungan antara entropi, entalpi, temperatur sistem, dan energi bebas Gibbs untuk mengetahui kespontanan reaksi. Untuk itu, perhatikan tabelnya ya teman-teman. Perhatikan tabelnya ya teman-teman. Di sini, pada tabel pertama, entalpinya bersifat positif, sedangkan entropinya bersifat negatif. Maka energi bebasnya menghasilkan positif. Reaksi tersebut berlangsung secara spontan pada arah yang berlawanan terhadap semua suhu. Untuk tabel kedua, di sini entalpinya juga bersifat positif, sedangkan entropinya bersifat negatif. Maka energi akan negatif hanya bila temperatur sistem lebih besar angkanya dibandingkan entalpi dan suhu bernilai besar. Untuk tabel ketiga, di sini entalpinya bersifat negatif, sedangkan entropinya bersifat positif. Maka energi bebasnya akan negatif hanya bila temperatur sistem lebih besar angkanya dibandingkan entalpi dan suhu bernilai kecil. Untuk tabel yang terakhir, di sini entalpinya bersifat negatif, sedangkan entropinya bersifat positif. Maka energi bebasnya selalu negatif pada semua suhu. Nah, tadi kita sudah mengetahui hubungan antara entropi, entalpi, temperatur sistem, serta energi bebas Gibbs untuk mengetahui kespontanan dari reaksi yang berlangsung. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui hubungan antara energi bebas Gibbs dan kesetimbangan. Nah, teman-teman bisa lihat di layar bahwa terdapat persamaan reaksi dari energi bebas yang mendapatkan permisalan apabila 1 mol gas A yang direaksikan dan berurai menjadi gas B serta energi bebas totalnya menjadi berubah. Nah, dari reaksi tersebut, reaksi akan menuju ke arah produk selama energi bebas sistem menurun. Nah, pada titik di mana tekanan A dan tekanan B mencapai harga tekanan A dan tekanan B atau energi bebas A sama dengan energi bebas G, sistem dikatakan akan mencapai keadaan kesetimbangan. Oleh karena itu, gas A pada tekanan A dan B pada tekanan B memiliki energi bebas sama tetapi berlawanan tanda. Energi bebas sama dengan 0. Pada tekanan ini, sistem mencapai energi minimum. Pada titik ini pula, tidak ada lagi gaya dorong untuk mengubah energi gas A menjadi gas B atau sebaliknya, sehingga tekanan A dan B tidak berubah terhadap waktu. Nah, untuk itu, hubungan antara energi bebas dan kesetimbangan diperoleh dari persamaan ini, teman-teman. Nah, dari persamaan tersebut di mana pada keadaan kesetimbangan nilai Q sama dengan K dan G bebas Gibbs sama dengan 0 sehingga mendapatkan persamaan tersebut. Nah, tetapan kesetimbangan ditentukan dari persamaan ini disebut dengan kesetimbangan termodinamika. Nah, itu adalah hubungan antara energi bebas Gibbs dengan kesetimbangan, teman-teman. Setelah semua materi dipaparkan atau dijelaskan oleh saya, selanjutnya adalah pengaplikasian terhadap soal. Simak ya teman-teman. Teman-teman, ini adalah salah satu contoh pengaplikasian soal energi bebas Gibbs. Perhatikan reaksi pembakaran metana berikut ini. Pada reaksi kimia tersebut, diketahui harga perubahan entropinya adalah minus 242,2 Joule per Kelvin mol dan perubahan entalpinya minus 890,4 kJ per mol. Di sini pertanyaannya adalah, hitunglah perubahan energi bebas Gibbs standar pada suhu 25 derajat Celcius. Pertama-tama, mencari entropinya. Nah, di sini entropinya sudah diketahui bahwa minus 242,2 Joule per kilomol itu adalah entropinya. Kita ubah menjadi kilojoule, maka menjadi 0,2422 kilojoule per mol. Nah, untuk suhunya kita ubah menjadi Kelvin. Nah, di sini diketahui suhunya adalah 25 derajat Celcius. Jika diubah menjadi Kelvin, maka menjadi 298 Kelvin. Setelah itu disubstitusikan ke dalam rumus perubahan energi bebas Gibbs, yaitu delta G sama dengan delta H minus temperatur dikali entropi.
dimasukkan data yang diketahui dan sudah mendapatkan hasil bahwa di sini hasilnya adalah minus 808,2244 kJ per mol. Ini adalah salah satu contoh soal dari perubahan energi bebas Gibbs. Nah, bagaimana teman-teman semua? Apakah kalian sudah mengerti apa itu energi bebas Gibbs dan hubungannya terhadap reaksi kespontanan? Semoga pada video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.